Terbongkarnya hubungan skandal gelap suamiku dengan janda berkepala 5. Sungguh menjijikkan sekali kalian. Lihat saja pembalasanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Skandal ini bukan main. Suamiku, yang selama ini ku percaya, tega menjalin hubungan dengan janda berkepala 5. Jijik, kecewa, tapi aku nggak tinggal diam. Saksikan sendiri bagaimana aku menyusun balas dendam yang elegan dan mematikan. Klik sekarang, karena pembalasan terbaik dimulai dari sini. Like kalau kamu juga nggak tahan lihat pengkhianatan model begini. Komen kalau kamu pernah dikhianati oleh orang terdekatmu sendiri. Subscribe untuk tahu bagaimana aku membalas suami dan janda selingkuhannya sampai mereka berlutut minta ampun. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Orang-orang bilang, rumah tanggaku adalah cerminan keluarga ideal. Suamiku, Rendra, adalah sosok pria tampan, sukses, dan karismatik. Ia punya bisnis ekspor-impor yang berkembang pesat dalam 5 tahun terakhir. Setiap kali menghadiri acara keluarga besar atau undangan pernikahan teman-temanku, semua mata tertuju padanya. Wah, Rania beruntung sekali dapat suami seperti Rendra, kata mereka sambil tersenyum iri. Aku hanya tersenyum. Diam. Padahal, kalau mereka tahu yang sebenarnya, mungkin mereka akan bungkam dan malu atas ucapan mereka sendiri. Kami tinggal di rumah minimalis 2 lantai di kawasan elit dekat taman kota. Dindingnya putih bersih, perabotannya modern, dan taman kecil di depan rumah dipenuhi bunga mawar merah muda, bungaku favorit. Dari luar, semuanya tampak indah. Tapi siapa sangka, keindahan itu hanya tempelan. Seperti lukisan mahal yang menggantung di dinding lembab, cantik dari luar, lapuk dari dalam. Aku, Rania, adalah ibu rumah tangga biasa. Aku lulusan S1 ekonomi, tapi sejak anak pertama lahir, aku memilih untuk tinggal di rumah dan fokus membesarkan keluarga. Awalnya aku yakin, ini pilihan terbaik. Rendra setuju dan meyakinkanku bahwa ia bisa menghidupi kami dengan lebih dari cukup. Dan memang, selama bertahun-tahun, aku tidak pernah kekurangan apapun secara materi. Setiap pagi aku membuatkan kopi untuk Rendra. Setiap malam aku menyiapkan bajunya yang akan dipakai keesokan hari. Aku memastikan rumah bersih, anak-anak bahagia, makanan terhidang hangat. Aku mencoba menjadi istri terbaik yang bisa dibanggakan suami. Tapi lama-lama aku merasa kosong. Rendra berubah. Ia masih pulang ke rumah, masih menyapa anak-anak, tapi ada jarak yang tak bisa kujelaskan. Matanya tidak menatapku seperti dulu. Sentuhannya terasa dingin. Percakapannya mulai pendek dan seperlunya saja. Ia mulai lebih sering sibuk dengan ponselnya, bahkan saat makan malam bersama. Aku mencoba menepis firasat buruk itu. Mungkin dia hanya lelah, bisikku dalam hati. Aku tak ingin menjadi istri yang curiga tanpa alasan. Aku menenangkan diri dengan berkata, ini cuma fase.
Tapi yang namanya intuisi perempuan tidak pernah salah. Suatu malam, setelah anak-anak tertidur, aku duduk sendiri di teras belakang rumah. Angin malam menyapu rambutku, dingin, sepi, dan menggigit. Aku menatap langit gelap yang tak berbintang malam itu. Seperti hatiku, kosong, tak bercahaya. Di dalam rumah, aku mendengar suara tawa Rendra yang sedang menonton sesuatu di ponselnya. Tawa itu bukan tawa seperti saat ia menonton video lucu di YouTube. Itu tawa ringan, penuh gairah, dan penuh rahasia. Aku tahu saat itu ada sesuatu yang tidak benar, tapi aku belum siap tahu apa itu. Malam itu, aku hanya duduk lama dalam diam, memutar kembali semua kenangan, menimbang antara kenyataan dan harapan. Dan di dalam diam itu, satu hal perlahan menjadi jelas. Aku harus siap, karena badai sedang mengarah padaku. Dan kali ini, aku tidak boleh tenggelam. Sejak malam itu, aku mulai memperhatikan Rendra lebih dekat. Cara dia bersikap, nada suaranya saat menjawab, bahkan ekspresinya saat membuka ponsel. Semuanya terasa berbeda. Bukan perbedaan mencolok, tapi perubahan halus yang hanya bisa dirasakan oleh seorang istri yang benar-benar mengenal suaminya. Pagi itu, seperti biasa aku menyiapkan sarapan. Anak-anak sedang bermain di ruang TV sementara aku menyiapkan omelet kesukaan Rendra. Tapi pagi ini dia tak menyentuh makanannya. Ia duduk di meja makan, matanya sesekali melirik layar ponsel yang diletakkan menghadap ke bawah. Aneh, biasanya dia cukup cuek soal ponsel. "Sayang, kamu nggak makan?" tanyaku pelan, pura-pura biasa saja. Iya, bentar. Nggak begitu lapar, jawabnya cepat, tanpa menatapku. Aku duduk di depannya, mengamati wajahnya. Ia tidak seperti biasanya. Kemeja yang ia pakai hari ini terlihat lebih rapi dari biasanya. Bahkan parfumnya lebih tajam, seolah ia akan menghadiri pertemuan penting. Padahal menurut jadwal, ia hanya akan ke gudang pusat. Tidak ada klien yang harus ia temui hari ini. Kerjaannya lagi padat. Ya? Tanyaku lagi sambil menyuap roti. Iya. Banyak yang harus diurus. Jadi jangan telepon atau wa aku dulu ya. Nanti aku kabari kalau sudah lowong. Jawabnya. Kali ini nadanya sedikit lebih tegas. Hatiku mencubit. Sejak kapan suami sendiri membatasi komunikasi dengan istrinya? Hanya karena sibuk? Aku diam. Tak ingin memperkeruh pagi itu. Tapi otakku mulai memutar kemungkinan-kemungkinan yang tak ingin aku pikirkan. Setiap tanda, setiap gestur kecilnya, semua mulai menyatu dalam pikiranku, membentuk potongan puzzle yang belum sepenuhnya jelas. Siangnya, aku melihat Rendra meninggalkan rumah dengan mobilnya. Tapi yang membuatku semakin curiga adalah, ia mengganti parfumnya di mobil. Aku tahu karena aku mencium dua aroma berbeda saat melewati garasi. Satu dari pagi tadi, satu lagi lebih segar dan manis. Aneh. Rendra bukan tipe pria yang rewel soal wewangian. Aku kembali ke kamar dan memberanikan diri membuka lemari bajunya. Beberapa potong kemeja mahal yang belum pernah aku lihat sebelumnya tergantung rapi. Dan aku tahu pasti, aku tidak pernah membelikannya. Aku memeriksa laci kecil tempat ia biasa menyimpan dokumen dan menemukan selembar kwitansi pembayaran hotel. Tertanggal 3 minggu lalu. Lokasinya di luar kota. Padahal minggu itu ia bilang sedang meeting di pabrik cabang. Aku menelan ludah. Belum cukup bukti, tapi firasatku semakin kuat. Malam harinya, aku tak bisa tidur. Rendra pulang lebih larut dari biasanya. Katanya, macet, dan rapat mendadak.
Ia datang dengan senyum lelah dan langsung menuju kamar mandi tanpa menciumku. Di tempat tidur, ia langsung tidur membelakangiku. Seperti malam-malam sebelumnya. Seperti pria yang tak ingin bersentuhan dengan kenyataan rumah tangganya. Aku menatap punggungnya yang membeku dalam diam. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berdoa, bukan untuk rumah tangga kami, tapi untuk hatiku yang harus kuat, jika semua ini benar. Karena kali ini, aku tahu, ini bukan sekadar dugaan. Ini pertanda. Dan aku bersumpah, jika aku menemukan kebenarannya, aku tidak akan tinggal diam. Jam di dinding menunjukkan pukul 1.23 dini hari. Aku terbangun karena suara getaran ponsel yang terus-menerus berbunyi dari meja di sisi tempat tidur. Aku mengerjapkan mata, mencoba memahami suara itu di tengah kantuk yang belum hilang. Rendra di sebelahku tidur membelakangi, napasnya teratur, seolah dunia tidak sedang menyembunyikan apapun dari kami. Tapi getaran itu tidak biasa. Biasanya dia akan menyetel ponselnya ke mode sunyi jika memang benar-benar tidak ingin diganggu. Tapi malam itu, ponsel itu bergetar seperti menuntut untuk diangkat. Aku melirik pelan ke layar. Hanya muncul inisial MT. Aku tidak kenal siapa itu. Tapi yang lebih membuatku curiga adalah, setelah 2 kali panggilan tak terjawab, pesan masuk muncul di layar. Sayang, aku kangen. Aku masih pakai daster ungu yang kamu suka. Darahku seperti berhenti mengalir. Mataku tak berkedip menatap layar ponsel itu. Jari-jariku gemetar. Kata-kata itu berputar di kepala, menyayat logika dan perasaan dalam waktu yang bersamaan. Sayang. Daster ungu. Aku kangen. Aku menahan napas. Takut Rendra terbangun dan memergokiku membaca pesannya. Tapi entah kenapa, bagian dari diriku ingin dia tahu aku melihatnya. Ingin dia sadar bahwa aku tahu. Tapi tidak malam itu. Aku terlalu syok untuk bereaksi. Pelan-pelan, aku letakkan kembali ponsel itu. Aku hanya bisa menatap punggung Rendra yang masih tertidur. Di sana, ada pria yang kupercayai selama lebih dari 10 tahun. Ayah dari anak-anakku. Lelaki yang dulu bersumpah untuk menjagaku, menghormatiku, mencintaiku sampai tua. Kini ia disapa, sayang, oleh perempuan lain. Perempuan yang memakai daster ungu, mungkin dengan niat menjijikan, berharap bisa membangkitkan gairah suamiku. Aku turun dari tempat tidur dan duduk di lantai, memeluk lututku sendiri. Tangis tertahan di tenggorokanku, tapi tak keluar. Mataku panas, namun air matanya kering. Mungkin karena hatiku sudah lama lelah menunggu kepastian dari sikap Rendra yang makin asing. Aku buka kembali pesan itu dari ponselnya. Dan di situ aku menemukan jejak pesan-pesan sebelumnya. Semuanya mengarah ke satu fakta menyakitkan. Ini bukan sekadar hubungan selingkuh biasa. Ini lebih dalam, lebih lama, dan lebih menjijikkan. Dalam salah satu pesan, si MT bahkan menulis, "Kapan kamu bilang ke istrimu soal kita? Aku udah capek jadi yang sembunyi-sembunyi. Padahal aku lebih dewasa dan ngerti kamu daripada dia." Dewasa? Aku mencibir dalam hati. Lalu dalam pesan lain, ada foto. Bukan foto cabul, tapi tetap membuat perutku mual. Mereka berdua sedang makan malam di sebuah hotel, berfoto mesra dengan senyum yang begitu bahagia. Di captionnya tertulis, "Dinner with my soulmate." Soulmate? Lucu. Aku yang setiap hari menyiapkan makan, membesarkan anak-anak, menunggunya pulang ternyata hanya dianggap istri resmi. Sedangkan si perempuan tua itu, yang bahkan terlihat 2 dekade lebih tua dariku, dipanggil soulmate.
Aku menutup layar ponsel dan menggigit bibirku kuat-kuat. Tidak boleh menangis. Tidak malam ini. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya duduk diam di kursi dekat jendela, menatap langit yang mendung. Kali ini, aku tidak hanya curiga. Aku sudah tahu. Bukti di tanganku. Hati dan pikiranku panas, tapi dingin dalam satu waktu. Inilah saatnya aku berhenti jadi istri bodoh yang menunggu suaminya berubah. Mereka pikir aku akan diam? Mereka pikir aku wanita lemah? Mereka akan tahu bahwa aku bukan lagi Rania yang dulu. Pagi itu, aku menatap pantulan wajahku di cermin kamar mandi. Mata sembab, tapi tidak menangis. Ini bukan waktunya untuk air mata. Aku harus menjadi lebih tenang daripada siapapun. Lebih kuat dari kemarahan yang mendidih di dalam dada. Lebih bijak dari wanita tua yang menggoda suamiku dengan rayuan menjijikan. Aku tahu, perasaanku bisa menipuku. Tapi bukti, itu akan bicara lebih keras. Aku butuh bukti yang tak bisa disangkal. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah menyewa seseorang yang tahu bagaimana cara mengungkap kebusukan yang tersembunyi di balik jas mahal dan senyum manis Rendra. Setelah menelusuri beberapa kontak melalui teman-teman lamaku di komunitas pengacara, aku menemukan satu nama, Andra Wirawan, detektif swasta berpengalaman. Reputasinya terkenal rapi, diskret, dan efisien. Tanpa banyak tanya, aku menghubunginya dan membuat janji untuk bertemu di sebuah kafe kecil yang cukup jauh dari tempat tinggal kami. Aku tidak ingin ada yang mengenali. Saat kami bertemu, dia mengenakan kemeja lengan panjang dan membawa map coklat. Bu Rania, saya sudah menangani banyak kasus seperti ini. Saya hanya ingin tahu, apa yang Anda inginkan dari hasil penyelidikan ini? Bukti untuk cerai? Balas dendam? Atau? Aku menatapnya dalam. Saya ingin semua. Bukti, kebenaran, dan juga keadilan. Saya ingin menjatuhkan mereka, tapi secara elegan. Saya ingin mereka kehilangan semua yang mereka banggakan. Saya tidak mau hanya jadi korban, Pak Andra. Ia mengangguk mantap. Baik. Saya butuh informasi dasar, rutinitas suami Anda, plat nomor mobilnya, tempat kerja, kebiasaan tertentu. Dan jika Ibu bisa kirimkan foto dia dan juga orang yang dicurigai itu, saya bisa mulai malam ini juga. Aku tidak tahu siapa nama lengkap perempuannya. Tapi aku punya beberapa foto dan percakapan dari ponsel suami saya, kataku sambil menyerahkan USB kecil berisi salinan dokumen dan foto dari malam sebelumnya. Andra menjawab, "Itu cukup. Sisanya biar saya urus. Saya akan mulai dengan membuntuti dia keluar kota saat meeting minggu ini." Hari-hari setelah pertemuan itu terasa seperti menunggu bom waktu meledak. Aku tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Menyiapkan sarapan, mengantar anak-anak sekolah, bahkan tertawa kecil jika Rendra mencoba bercanda saat makan malam. Tapi di balik semua itu, ada rencana yang sedang berjalan. 3 hari kemudian, aku mendapat pesan dari Andra. Isinya singkat, tapi cukup untuk membuat tanganku gemetar. Target tertangkap. Saya punya video dan foto. Akan saya kirimkan via file terenkripsi. Aku membuka laptop, mengaktifkan sistem keamanan yang direkomendasikannya, dan menonton file satu persatu. Foto pertama, Rendra masuk ke hotel mewah bersama seorang wanita. Perempuan itu mengenakan setelan merah marun, rambutnya pendek sebahu, wajahnya dipenuhi make-up tebal. Dari jarak dekat, wajahnya aku kenal. Tapi aku belum bisa percaya. Video berikutnya, mereka tertawa di restoran hotel, bergandengan tangan seperti pasangan muda yang sedang kasmaran.
Si janda menyuapi Rendra dengan manja. Rendra, yang di rumah jarang memuji masakanku, tampak begitu manja dan penuh gairah. Lalu satu foto terakhir. Rendra membuka pintu kamar hotel dan perempuan itu masuk lebih dulu. Di foto itu, tangan Rendra memegang pinggul perempuan itu dengan erat. Aku menutup layar. Untuk sesaat, aku merasa sesak napas. Tapi bukan karena kesedihan. Ini karena kemuakan. Dan satu hal yang aku sadari, aku mengenalnya. Dia adalah Bu Mirna, mantan guru les privat anak kami. Perempuan yang dulu kuanggap seperti keluarga sendiri. Perempuan yang pernah kutolong saat ia kesulitan membayar cicilan rumah. Perempuan yang pernah aku peluk saat suaminya meninggal karena stroke. Ternyata, janda itu adalah dia. Janda kepala 5 yang kini menyusup ke dalam rumah tanggaku. Tapi kali ini, aku tidak akan berbaik hati lagi. Aku akan membalas mereka dengan bukti, strategi, dan perang yang tak akan mereka duga. Hujan turun deras malam itu, membasahi kaca jendela ruang tamu. Aku duduk di depan meja kerja kecil, menatap layar laptop yang menampilkan foto-foto dan rekaman yang dikirim oleh Andra. Setiap potongan gambar, setiap gerak-gerik dalam video, menjadi potongan puzzle dari kebusukan yang selama ini disembunyikan oleh Rendra. Di folder pertama, ada serangkaian foto. Rendra menggandeng tangan perempuan itu di lobi hotel, berdiri mesra di depan lift, masuk ke kamar yang sama, lalu keluar esok harinya dengan senyum puas. Wajahnya santai, tak sedikit pun tampak bersalah. Di video lainnya, terdengar suara perempuan itu tertawa melengking, menggoda. Kamu lebih muda dari aku, tapi urusan ranjang, luar biasa. Dan Rendra tertawa, dengan suara yang sama seperti ketika dia bercanda denganku di dapur setiap pagi. Kini suara itu menjijikan. Aku menyimpan semua bukti itu dalam beberapa salinan, dikunci dengan sandi yang berbeda. Satu di hard disk eksternal, satu di flash disk kecil yang kutaruh di dalam laci tersembunyi, dan satu lagi kunggah ke penyimpanan awan dengan nama folder yang tak mencolok. Aku tahu, bukti bukan hanya untuk menguatkan hatiku, tapi akan jadi peluru saat perang benar-benar dimulai. Namun ada satu rekaman yang paling menghancurkan batinku. Dalam rekaman suara, terdengar Rendra bicara kepada si janda, dengan suara rendah dan yakin. Rania itu baik, terlalu baik. Tapi dia nggak tahu gimana caranya memuaskan suami. Kalau sama kamu, aku bisa bebas. Bisa jadi diri sendiri. Dia cuma cocok jadi ibu dari anak-anakku, bukan pasangan hidup. Kata-kata itu menamparku lebih keras dari tamparan fisik manapun. Jadi selama ini aku hanya dianggap sebagai pengasuh anak di mata Rendra. Selama ini semua perjuanganku, cintaku, pengorbananku, hanya dianggap tugas rutin yang pantas dibayar dengan pengkhianatan. Aku berdiri dan menatap bayanganku di kaca jendela. Mata itu bukan lagi mata seorang istri yang terluka. Itu adalah mata seorang perempuan yang sudah cukup disakiti, dan kini akan melawan. Malam itu aku tidak menangis. Aku mulai mencatat rencana, langkah-langkah. Siapa yang harus kuberitahu? Siapa yang harus menjadi saksi? Aku mulai dari hal kecil, menyusun laporan keuangan rumah tangga, mencatat perubahan perilaku Rendra, menyimpan semua bukti digital, dan mulai membaca pasal-pasal hukum terkait perselingkuhan dan perceraian. Aku bahkan menyimpan salinan dokumen-dokumen properti yang atas nama bersama. Karena aku tahu, perang ini bukan hanya soal hati. Ini soal martabat, soal harga diri, soal harta yang harus kuamankan demi anak-anakku. Aku juga memulai jurnal digital, mencatat setiap hari pergerakan Rendra, termasuk hari-hari dia bilang akan ada rapat atau meeting klien,
yang sebenarnya adalah waktu dia menghabiskan malam bersama si janda. Kini, aku punya senjata. Bukan hanya satu, tapi puluhan. Bukan hanya luka, tapi kekuatan. Dan aku tahu, waktuku akan datang. Aku tidak akan melabrak mereka secara spontan. Aku akan menyusun semuanya. Perlahan, sistematis. Agar saat waktunya tiba, mereka tidak bisa kabur, tidak bisa berdalih, dan tidak bisa menyelamatkan diri. Aku akan jatuhkan mereka di saat mereka merasa paling aman, di tempat yang paling ramai, di depan semua orang. Dan ketika semua orang tahu, itulah momen ketika aku akan bangkit sebagai pemenang. Malam itu, setelah memastikan anak-anak tertidur lelap, aku menyendiri di kamar kerja. Semua dokumen dan file rekaman sudah tersimpan aman. Tapi pikiranku justru terhenti pada satu hal yang terus mengganggu. Wajah perempuan itu. Perempuan yang kini tidur dengan suamiku. Perempuan yang berani menginjak martabatku. Aku memperbesar salah satu foto dari video rekaman. Tatapan mata itu, garis rahang, gaya tertawa yang menyebalkan. Aku seperti mengenalnya. Ada rasa tak nyaman di perutku, seperti sedang melihat sesuatu yang sudah lama berusaha kulupakan. Lalu aku membuka folder lama di laptopku, yang dulu berisi dokumentasi kegiatan anak-anak saat belajar di rumah. Di dalamnya, ada satu video tahun lalu, saat anak bungsuku sedang belajar membaca bersama seorang tutor. Dan saat aku mempost video itu, aku terdiam. Itu dia, Bu Mirna. Guru les privat yang dulu sering datang ke rumah 3 kali seminggu. Wanita setengah baya dengan pakaian sopan dan pembawaan kalem. Wanita yang pernah aku bantu ketika ia mengalami kesulitan membayar uang kontrakan. Wanita yang sering bercerita soal kesepiannya pasca suaminya meninggal. Wanita yang sering kupeluk sambil berkata, "Kamu kuat, ya Bu Mirna." Ternyata, dia balasannya. Tanganku mengepal di atas meja. Campuran antara jijik, amarah, dan rasa tertipu membakar dadaku. Tak kusangka, seseorang yang pernah kutolong, yang kuperlakukan layaknya saudara, bisa setega itu menusuk dari belakang. Aku membuka akun media sosialnya, dan semuanya mulai masuk akal. Foto-foto spiritual, kutipan-kutipan bijak soal keikhlasan, dan menemukan jodoh baru. Hingga status samar-samar yang kini terasa seperti sindiran langsung kepadaku. Kadang jodoh kita adalah pasangan orang lain, tapi cinta memilih jalan yang tidak biasa. Begitu salah satu statusnya 2 minggu lalu. Mual, jijik, mah, semua bercampur menjadi satu dalam hatiku. Aku membuka pesan lama di ponsel, dan menemukan jejak obrolan terakhirku dengan Bu Mirna. "Terima kasih ya, Bu Rania. Sudah bantu saya waktu itu. Saya selalu mendoakan keluarga ibu bahagia." Doa yang munafik. Kalimat manis dari seorang ular berbisa. Kini semua jelas. Rendra bukan hanya selingkuh, tapi selingkuh dengan orang yang pernah masuk ke dalam lingkaran keluargaku sendiri. Seseorang yang tahu kelemahanku, yang tahu rutinitasku, yang tahu kapan aku di rumah dan kapan aku pergi. Tak heran, semua terasa begitu rapi. Aku kembali menonton rekaman itu, kali ini tidak dengan air mata, tapi dengan strategi. Jika dulu aku hanya ingin mengungkap perselingkuhan ini, sekarang aku ingin menghancurkan keduanya. Aku tahu, ini bukan hanya pengkhianatan dari suami, tapi juga dari seorang perempuan yang memanfaatkan kelemahanku, yang memanipulasi simpati menjadi kesempatan. Dia menganggap aku akan tetap diam dan lemah. Tapi dia tidak tahu siapa sebenarnya aku sekarang. Aku akan buat dia menyesal. Bukan hanya karena telah tidur dengan suamiku, tapi karena telah meremehkanku.
Dan aku bersumpah, bukan hanya rumah tangga mereka yang akan kubakar, tapi juga reputasi dan kehormatan palsu yang mereka bangun bersama. Permainan sudah dimulai, dan mereka tidak akan pernah menang melawan seorang perempuan yang mereka kira tidak tahu apa-apa. Pagi itu, aroma kopi hitam memenuhi dapur. Rendra duduk seperti biasa di meja makan, membaca koran sambil menyeruput kopi buatan tanganku. Ia tersenyum, menyapaku dengan lembut, seolah tidak terjadi apa-apa. Seolah ia bukan pria bejat yang semalam bercumbu dengan janda setengah tua di Hotel Bintang 3. Sayang, nanti sore aku ada rapat di luar kota. Mungkin nginap semalam, katanya tanpa menatapku. Aku hanya mengangguk pelan sambil menyendok bubur untuk anak-anak. Di dalam hati, aku tersenyum sinis. Rapat, katanya. Di luar kota, katanya. Padahal aku sudah tahu persis hotel mana yang akan ia singgahi, kamar mana yang akan ditempati, bahkan menu makan malam apa yang akan mereka pesan nanti. Kepura-puraannya makin menjijikkan setiap hari. Tapi aku tidak menunjukkan sedikit pun kecurigaan. Justru aku makin lembut, makin perhatian. Aku ingin dia semakin terbuai dalam sandiwara manis ini, agar saat waktunya tiba, tamparan realita bisa menghancurkannya tanpa ampun. Jangan lupa bawa baju hangat. Ya, ucapku lembut. Rendra tersenyum, menatapku dengan tatapan yang selama ini membuatku lemah. Tapi sekarang tatapan itu tidak ada maknanya lagi. Dulu aku mencintainya begitu dalam, bahkan rela menyingkirkan impianku demi menjadi istri dan ibu yang sempurna. Tapi kini aku sadar, kesempurnaan itu hanya hidup dalam benakku, bukan dalam kenyataan. Setiap malam, Rendra pulang dengan berbagai alasan. Kadang bilang lelah karena kerjaan, kadang langsung tidur tanpa bicara banyak. Dan anehnya, aku dulu percaya. Aku dulu menutup mata. Aku dulu memaklumi. Tapi sekarang aku tahu, semua itu cuma topeng. Ia masih mencium keningku setiap pagi, tapi bibir itu juga mencium wanita lain. Ia masih mengirim pesan, "I love you," setiap siang. Tapi jarinya juga mengetik rayuan murahan kepada perempuan lain. Ia masih bilang, aku kerja demi keluarga, padahal kerja utamanya adalah mengkhianati istri yang selalu mempercayainya. Sungguh ironi. Kadang aku duduk diam menatap wajahnya saat ia tertidur. Bertanya-tanya, kapan persisnya cinta kami berubah menjadi kebohongan? Kapan lelaki itu berubah menjadi sosok asing yang begitu keji? Atau jangan-jangan, dia memang tak pernah berubah? Mungkin akulah yang baru saja membuka mata. Namun aku tidak akan gegabah. Aku tidak akan membuang tenaga untuk teriak atau marah-marah. Karena mereka yang bermain kotor, harus ditampar dengan cara paling elegan. Aku ingin dia terus berpikir bahwa aku bodoh. Bahwa aku tidak tahu, bahwa aku masih istri penurut yang menunggu di rumah. Aku ingin ia terus merasa aman di dalam kepura-puraannya. Karena dalam ilusi aman itu, aku sedang menyusun akhir cerita untuknya. Kepura-puraannya adalah panggung. Dan sebentar lagi, aku akan menjadi sutradara yang menjatuhkan tirai terakhir. Dengan sorotan lampu menyala, penonton yang terkejut, dan tepuk tangan untuk perempuan yang tidak lagi diam. Aku duduk di depan laptop. Jari-jariku menari cepat di atas keyboard. Nama, Mirna Wijayanti, kutulis di kolom pencarian, ditambah dengan berbagai kata kunci. Kasus, skandal, penipuan, spiritual, praktik terapi. Satu demi satu, hasil pencarian muncul. Awalnya hanya artikel biasa, tentang kelas terapi batin dan pelatihan meditasi. Tapi kemudian, aku menemukan sebuah forum lokal yang membahas sosok wanita misterius yang sering berpindah-pindah kota. Beberapa pengguna menulis pengalaman mereka,
bagaimana mereka pernah ditipu secara emosional dan finansial oleh seorang terapis wanita parubaya yang selalu mengaku bisa membantu rumah tangga, namun akhirnya malah membuatnya hancur. Salah satu komentar membuatku tercekat. Awalnya dia baik sekali, penuh empati. Tapi perlahan-lahan dia masuk ke masalah rumah tangga saya, memengaruhi suami saya, dan akhirnya mereka bersama. Saya ditinggal dengan anak-anak, tanpa penjelasan. Pengirimnya anonim. Tapi ceritanya terlalu mirip, terlalu akurat. Mataku terus bergerak menyusuri informasi. Aku menemukan akun media sosial Mirna yang tidak dikunci. Di sana ia rajin mengunggah kutipan-kutipan spiritual, puisi tentang cinta yang tak terduga, dan foto-foto dirinya dengan latar seperti tempat-tempat meditasi. Semua tampak begitu suci di permukaan. Tapi aku melihat lebih dalam. Komentar-komentar di bawahnya seringkali dari lelaki berbeda-beda, dan beberapa mengandung nada genit. Salah satu yang paling membuatku muak adalah dari seorang pria beristri yang juga menulis, "Seandainya istriku bisa seperti kamu." Dan Mirna membalas dengan emotikon senyum dan hati. Dia tahu cara bermain, manipulatif, tenang, dan menyusup dari dalam. Tak berhenti di sana, aku mencari nama lengkapnya di grup WhatsApp ibu-ibu kompleks lama yang dulu sempat mengenalnya. Di situ, kudapati seorang teman lama, Leni, yang langsung merespons ketika kutanyakan tentang Mirna. "Leni, Rania, kamu serius dia itu selingkuhan suamimu?" "Ya ampun, aku kira kamu udah tahu siapa dia sebenarnya." Aku baru tahu sekarang. Ada apa emangnya?" "Leni, Mirna itu pernah jadi istri simpanan pejabat di kota kita. Dulu, rumah tangga pejabat itu hancur. Katanya dia juga pernah dilaporkan karena praktik pengobatan palsu. Tapi kasusnya ditutup. Dia selalu bisa lolos." "Dek, jadi ini bukan yang pertama?" Dia memang sudah terbiasa menghancurkan rumah tangga orang. Terbiasa hidup di balik tabir spiritualitas dan kesedihan sebagai janda. Terbiasa merayu, bermain peran sebagai korban, lalu mencuri segala yang bisa ia raih. Harta, simpati, dan bahkan suami orang. Aku duduk terpaku, perasaan marah mulai berubah menjadi satu hal lain. Tekad. Aku tidak sedang melawan perempuan tua biasa. Aku sedang berhadapan dengan predator yang ahli menyamar sebagai domba. Dan aku tahu satu hal, predator macam ini hanya bisa dikalahkan jika kita lebih pintar, lebih tenang, dan lebih kejam dalam strategi. Dia mungkin sudah menghancurkan rumah tangga orang lain. Tapi kali ini, dia memilih lawan yang salah. Aku menyimpan semua bukti, semua tangkapan layar, semua artikel, semua testimoni. Bukan hanya sebagai amunisi, tapi juga sebagai pengingat. Aku tidak akan pernah memaafkan. Ini bukan lagi tentang balas dendam. Ini tentang menyelamatkan harga diriku, anak-anakku, dan perempuan-perempuan lain yang bisa jadi korban selanjutnya. Dan Mirna akan tahu bahwa sekali saja dia menginjak hidup orang yang salah, dia tidak akan pernah bisa berdiri tegak lagi. Malam itu, di dalam kamar yang gelap dan sunyi, aku menatap plafon sambil memutar ulang semua yang telah ku ketahui. Setiap bukti, setiap luka, setiap penghinaan yang mereka torehkan di punggungku yang sabar, semuanya menari dalam pikiranku. Tapi aku tak menangis. Tidak malam ini. Malam ini, aku mulai menulis lembar pertama dari balas dendam yang sudah lama ku tahan. Aku ambil sebuah buku catatan kecil berwarna hitam, hadiah ulang tahun dari Rendra 3 tahun lalu. Ironis, buku itu dulu ia beri untuk mencatat mimpiku. Tapi kini, aku akan mencatat kehancurannya di dalamnya. Langkah pertama, dokumentasi. Selama beberapa minggu ke depan,
Aku menyimpan semua bukti. Aku rekam setiap percakapan kami diam-diam. Aku catat setiap pengeluaran mencurigakan dari kartu kreditnya. Aku kumpulkan bukti transfer kepada wanita itu, dan kupelajari setiap tempat pertemuan mereka. Aku bahkan menyimpan pakaian Rendra yang beraroma parfum wanita, lalu menguncinya di laci rahasia. Semua jejak pengkhianatan, kujadikan peluru untuk perang yang akan segera dimulai. Langkah kedua, keuangan. Aku pelajari semua surat-surat properti, saham, hingga rekening bersama kami. Diam-diam aku konsultasi ke notaris, menyiapkan langkah hukum untuk mengamankan hakku dan anak-anakku. Aku juga membuka rekening pribadi atas namaku sendiri. Tak boleh ada sepeser pun yang jatuh ke tangan si janda tua itu. Langkah ketiga, koneksi sosial. Aku kembali menyambung silaturahmi dengan teman-teman lamaku, beberapa di antaranya istri pejabat dan pengusaha. Aku mulai menghadiri acara sosial, menjadi aktif di komunitas perempuan, bahkan mulai menulis artikel tentang pemberdayaan perempuan di media lokal. Aku bangun kembali reputasi dan pengaruhku, pelan-pelan, agar ketika waktunya tiba, aku punya panggung yang lebih besar dari sekadar meja makan rumah. Langkah keempat, Rendra dan si janda dalam satu jaring. Aku tahu mereka masih berhubungan secara sembunyi-sembunyi, tapi mereka tak tahu bahwa aku mengikuti setiap langkah mereka. Lewat detektifku, aku tahu hari dan jam pertemuan mereka, bahkan tahu kamar hotel yang mereka pesan. Aku tidak akan menyerbu mereka seperti wanita murahan yang kehilangan akal. Aku punya cara lebih elegan, buat mereka merasa aman, lalu robek semua tameng yang mereka pasang saat semua mata tertuju. Langkah kelima, anak-anak. Aku tidak akan membuat anak-anakku menderita karena pengkhianatan ayah mereka. Mereka tidak tahu apa-apa. Aku tetap menjadi ibu yang tersenyum, memasakkan sarapan, membantu PR, dan mendongeng sebelum tidur. Tapi dalam diam, aku juga menyiapkan mental mereka untuk hari di mana semuanya berubah. Malam demi malam, aku tidur dengan mata terbuka dan hati penuh rencana. Aku bukan lagi Rania yang lembut dan lugu. Aku adalah perempuan yang hancur, namun memilih untuk membangun ulang dirinya menjadi lebih kuat, lebih tajam, lebih berbahaya. Rendra mungkin merasa semua baik-baik saja. Ia mungkin pikir aku sudah mati rasa. Tapi justru di balik diamku ini, aku sedang menyiapkan badai yang akan memporak-porandakan semua yang ia kira aman. Dan Mirna, janda itu, wanita tua yang merasa masih muda, dia akan belajar satu hal: jangan pernah bermain api dengan istri yang selama ini kau rendahkan. Karena ketika istri itu bangkit, yang akan terbakar bukan hanya rumahmu, tapi hidupmu. Langit sore itu mendung. Langit seolah tahu, ada badai yang sebentar lagi akan datang. Bukan di langit, tapi di hati seorang perempuan yang telah lama diam. Dan hari itu, aku, Rania, tidak akan diam lagi. Aku sudah tahu sejak pagi bahwa mereka akan bertemu. Detektif swastaku mengirim pesan, "Bu, hari ini jam 17.30 di Cafe Lestari. Seperti biasa." Seolah pertemuan mereka adalah rutinitas resmi seperti jadwal kerja. Aku mengenakan dress hitam sederhana dan sepatu flat. Riasanku natural tapi rapi. Tak ada tangis di wajahku, hanya ketenangan yang menakutkan. Karena aku tidak datang untuk memohon, menangis, atau bertanya kenapa. Aku datang hanya untuk satu hal: membuat mereka tahu bahwa aku tahu segalanya. Kafe itu kecil, ada di sudut kota yang tenang, tempat orang menyimpan rahasia sambil menyeruput kopi. Aku masuk tanpa suara, dan berdiri di dekat pilar. Mataku segera menemukan mereka, Rendra dan Mirna, duduk di pojok, menghadap jendela, tertawa, mesra.
Tangan Rendra menggenggam tangan wanita itu seolah dunia milik berdua. Mataku tak berkedip. Tenggorokanku perih menahan muntah. Tapi aku bertahan. Aku melangkah perlahan. Setiap langkah seperti degup genderang perang. Saat aku sampai di hadapan mereka, Mirna yang lebih dulu melihatku. Matanya membelalak, bibirnya menegang. Ia buru-buru menarik tangannya dari genggaman suamiku. Rendra mendongak, dan wajahnya seketika pucat. "Rania?" Suaranya nyaris tak terdengar. "Kamu ngapain di sini?" Aku menatap mereka berdua lama, lalu tersenyum. "Ngopi," jawabku tenang. "Kenapa?" "Nggak boleh." Mirna menunduk, pura-pura membuka tas. Aku tahu dia panik, tapi aku tidak datang untuk ribut. Bukan hari ini. Aku memindai meja mereka. 2 cangkir cappuccino, sepiring tiramisu yang sudah dimakan setengah. Napkin bertuliskan, "I miss you," dengan tulisan tangan Rendra. Jijik. Aku duduk tanpa diminta di kursi kosong mereka. "Kalian kelihatan mesra sekali." "Sayang, aku nggak bawa kamera buat mengabadikan momen ini." "Rania, aku bisa jelasin semuanya," ujar Rendra buru-buru. Aku menatap matanya. "Oh, aku yakin kamu bisa. Tapi aku nggak butuh penjelasan. Aku cuma mau bilang satu hal." Aku mencondongkan tubuh, mendekat ke arah mereka, dan berkata pelan namun tegas. "Nikmatin momen kalian sekarang, selagi bisa. Karena sebentar lagi, semuanya akan berakhir. Dan kalian gak akan tahu kapan tepatnya aku mulai menarik karpet dari bawah kaki kalian." Mereka terpaku. Aku berdiri, merapikan gaunku. "Makasih ya. Kalian sudah kasih aku bahan buat bertindak. Dan tenang saja, aku gak akan membalas dengan emosi. Aku akan membalas dengan perhitungan." Aku melangkah pergi, meninggalkan mereka yang tak berkutik. Di belakangku, kudengar Mirna memanggil pelan, "Tunggu, Rania." Tapi aku tak menoleh. Hari itu, bukan aku yang kalah. Hari itu, aku memulai bab baru dari kemenangan. Setelah pertemuan itu, Rendra mulai bersikap aneh. Ia jadi lebih perhatian, lebih sering pulang cepat, bahkan membawakan bunga dan makanan favoritku. Sayangnya, semua itu sudah terlambat. Cinta yang dulu membuatku memaafkan segala hal, kini telah mati, diganti dengan akal yang dingin dan hati yang dingin pula. Dia pikir aku belum tahu semuanya. Atau mungkin dia menyadari bahwa aku tahu, tapi mengira aku belum punya cukup bukti untuk menghancurkannya. Betapa naifnya dia. Hari itu, aku memulai langkah jebakan yang lebih besar. "Aku mau buka usaha butik kecil, Ren," ucapku suatu pagi saat sarapan. Rendra tampak kaget, lalu tersenyum kaku. "Butik? Kamu yakin?" Aku mengangguk. "Aku cuma pengen punya kesibukan aja. Lagian, kamu kan udah sering bilang aku harus lebih mandiri, kan?" Ia menyesap kopi. "Kalau itu bisa bikin kamu senang, aku dukung." Aku menyodorkan beberapa berkas di dalam map coklat. "Tolong tanda tangani ini. Surat kerjasama dan legalitas usaha. Aku udah urus semuanya. Tinggal butuh tanda tangan kamu buat pengesahan modal karena kita masih pakai rekening gabungan." Rendra mengambil map itu tanpa curiga dan menandatanganinya. Bahkan tidak membaca secara detail. Apa yang ia tidak tahu adalah, di dalam tumpukan berkas itu, ada satu lembar pengalihan aset usaha miliknya atas namaku. Surat itu disusun oleh pengacara yang aku bayar diam-diam, sah secara hukum, karena menggunakan tanda tangan sukarela dan disaksikan oleh notaris bayaran. Dan sekarang,
Aku resmi punya kuasa atas sebagian besar aset pribadinya. Sorenya, aku datang ke kantor pengacaraku dengan senyum lebar. Bagus, Bu Rania. Tinggal satu langkah lagi untuk menutup semua akses Rendra ke akun-akun investasi dan properti yang Anda lindungi. Kami akan proses segera. Aku menatap jendela. Di luar sana, hujan turun pelan. Tapi dalam hatiku, badai balas dendam sudah hampir mencapai puncaknya. Rendra mulai merasa tenang. Dia pikir aku sudah melupakan semuanya. Ia bahkan mulai membujukku untuk liburan bersama ke Bali. Tapi aku menolak dengan alasan sibuk mengurus bisnis. Biarlah dia mengira aku mulai kembali menjadi istri penurut. Tapi dalam diam, aku terus bergerak. Aku menghubungi satu persatu rekan bisnisnya. Diam-diam menarik dukungan mereka. Aku tahu siapa yang bisa diajak bekerja sama, siapa yang bisa disuap dengan informasi, dan siapa yang bisa aku gunakan untuk menghancurkan reputasinya di ranah bisnis. Bahkan Mirna, si janda tua itu, tak sadar bahwa aku sudah mulai menyusup ke dalam lingkaran spiritualnya. Salah satu klien, pengobatan batin, kini adalah teman lamaku yang sedang berpura-pura butuh bantuan. Dan semua percakapan mereka direkam. Aku tak hanya ingin mereka hancur karena perbuatanku. Aku ingin mereka hancur oleh diri mereka sendiri. Saat malam tiba, aku duduk di depan cermin, menatap pantulan diriku yang sekarang berbeda. Mata ini tak lagi basah. Hati ini tak lagi goyah. Aku tersenyum. Rendra telah menandatangani kehancurannya sendiri. Dan dia bahkan tidak menyadarinya. Mirna, perempuan yang dulu kupanggil Bu Mirna, dengan sopan, kini menjadi tokoh utama dalam rencana kehancuran yang kususun. Dulu ia datang ke rumahku dengan kerudung rapi, membawa buku pelajaran anakku dan seulas senyum palsu yang kuterima mentah-mentah. Sekarang aku tahu, di balik lembutan dan kesan keibuannya, tersembunyi nafsu menjijikan yang sudah menghancurkan banyak rumah tangga. Aku tidak sekadar ingin dia pergi dari hidupku. Tidak cukup hanya memisahkan dia dari suamiku. Aku ingin semua orang tahu siapa dia sebenarnya. Dan kesempatan itu datang lebih cepat dari yang kukira. Selama berminggu-minggu, aku dan tim kecilku mengumpulkan bukti. Dari catatan keuangan donasi bodong yang dia kelola lewat yayasan spiritualnya, sampai testimoni para perempuan yang pernah jadi korban terapi batin yang dilakukan Mirna secara privat, dengan syarat aneh dan manipulatif. Termasuk temanku, Dita, yang berhasil memancing pengakuan terselubung dari Mirna dan merekam semuanya. Yang penting percaya aja dulu sama energi alam. Kalau kamu sudah terbuka, baru proses pembersihan batin bisa maksimal, termasuk, ya, fisik juga. Begitu suara Mirna dalam rekaman, diiringi tawa kecilnya yang menggeliatkan jijik di tulang belakangku. Video itu kemudian kunggah diam-diam ke sebuah akun anonim di media sosial lokal, bersama potongan bukti transfer dari beberapa korban. Dalam waktu 1 malam, video itu viral. Tagar janda penipu dan terapi batin sesat langsung merajai lini masa. Orang-orang mulai menyelidiki sendiri, mengungkap foto-foto lama, menelusuri alamat, dan membongkar sejarah hidup Mirna yang penuh noda. Yayasan spiritualnya tutup dalam 3 hari. Grup WhatsApp ibu-ibu komplek, komunitas arisan, bahkan beberapa kenalan influencer lokal mulai membicarakan tentang skandal janda 50 tahun yang menggoda suami orang. Nama Mirna terjun bebas dari wanita terhormat menjadi bahan tertawaan publik. Tak butuh waktu lama, undangan-undangan mengajarnya dibatalkan, pengikutnya di media sosial menyusut drastis. Sementara itu, Rendra mulai panik. Ia mendatangi Mirna, tapi keduanya malah saling menyalahkan. Aku tahu itu karena aku sudah menyelipkan pelacak kecil di mobil Rendra sejak beberapa minggu lalu.
Lokasinya kulacak lewat ponsel, dan aku kirim seseorang untuk merekam pertemuan mereka dari kejauhan. Dalam video itu, Mirna tampak histeris. "Ini semua gara-gara kamu. Kalau kamu nggak ceroboh, kita nggak akan ketahuan. Gila kamu. Yang nyari masalah itu kamu. Aku cuma ikut arus." Mereka saling dorong di pinggir jalan parkir. Dan aku, di rumah, sambil minum teh hangat, menikmati tiap detik rekaman itu. Aku tidak menyesal. Mereka harus tahu bahwa perempuan yang mereka sakiti bukanlah boneka bisu. Bahwa perempuan yang dulu mereka anggap lemah, kini menjadi dalang yang menarik tali kehancuran mereka. Malam itu, aku duduk di ruang kerja, memandangi papan strategi di dinding. Foto-foto, catatan alur, hingga daftar nama yang terlibat. Dan di tengahnya, dua nama besar, Rendra dan Mirna. Satu sudah mulai tumbang. Satu lagi akan segera menyusul. Satu demi satu kepingan rencanaku mulai terpasang sempurna. Tapi aku belum puas. Belum sampai keduanya benar-benar merasa diinjak, ditelanjangi bukan secara fisik, tapi harga diri dan kehormatan mereka. Aku ingin menyentuh tempat yang paling mereka jaga, wajah mereka di depan publik. Maka aku siapkan sesuatu yang selama ini mereka pikir mustahil. Pesta ulang tahun pernikahan kami yang ke-10. Aku buat undangan fisik, bukan digital. Satu persatu kukirim sendiri ke orang-orang penting, keluarga besar Rendra, klien-klien bisnisnya, rekan kerja lamaku, beberapa influencer, dan bahkan jurnalis dari 2 media lokal. Semua akan hadir. Karena siapa yang menyangka pasangan harmonis seperti kami akan merayakan 1 dekade pernikahan? Rendra tampak bingung saat menerima undangan dari asisten rumah tangga kami. "Pesta ulang tahun pernikahan? Kamu yang buat ini, Ran?" tanyanya dengan raut heran. Aku tersenyum kecil. "Iya. Aku pikir kita butuh memperbaiki semuanya. Mumpung sekarang kamu lebih perhatian dan banyak berubah, kan?" Dia memelukku. "Aku senang kamu mulai terbuka lagi." "Oh, Rendra. Andai kau tahu, pelukanmu terasa seperti pelukan musuh yang sudah kutaklukkan. Tapi aku biarkan dia larut dalam ilusi itu. Aku bahkan meminta dia mengundang Mirna secara pribadi, katanya sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang pernah membantu kita secara spiritual." Betapa konyolnya alasan itu, tapi aku mengangguk setuju. Aku ingin Mirna datang. Aku ingin dia hadir di tengah pesta yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Lokasi pesta kupilih di sebuah ballroom hotel mewah yang dulu sering kami kunjungi sebagai pasangan. Aku memesan dekorasi serba putih dan emas, dengan tema 10 tahun cinta dan kesetiaan. Ironi yang begitu indah. Malam itu tiba. Aku mengenakan gaun elegan warna marun tua, warna darah yang tersembunyi di balik kemewahan. Rambutku ditata profesional, wajahku dipulas rapi. Aku ingin tampil sempurna, bukan sebagai istri yang lemah, tapi sebagai perempuan yang memegang kendali. Tamu-tamu berdatangan, satu persatu menyapa dan memuji kebersamaan kami. Bahkan beberapa menyebut kami pasangan panutan dengan senyum lebar. Aku tersenyum kembali, sambil menahan geli dalam hati. Lalu, mereka datang. Rendra dengan jas abu-abu gelap, Mirna dengan gaun renda biru laut yang berusaha membuatnya tampak muda. Tapi wajahnya jelas tegang. Mungkin karena tekanan dari skandal yang belum reda. Atau karena rasa bersalah yang diam-diam menyiksa. Aku menyambut mereka dengan senyum palsu paling manis. "Senang kalian bisa hadir," kataku sambil menatap mereka tajam. Mirna mencoba tertawa. "Terima kasih atas undangannya,"
Rania, semoga malam ini membawa kebaikan untuk kita semua. Oh, tentu. Malam ini akan penuh kejutan, jawabku dengan nada datar. Dan mereka tidak tahu, di layar besar yang ditutup tirai di belakang panggung, tersembunyi bukti penghancur segalanya. Rekaman skandal, foto-foto perselingkuhan, pengakuan korban Mirna, serta dokumen pengalihan aset Rendra. Semua siap tayang dengan satu sentuhan jari. Aku menatap jam tangan. 5 menit lagi. Dan pesta, kejutan, ini akan benar-benar dimulai. Lampu panggung mulai diredupkan. Suara musik romantis mengalun pelan, menciptakan atmosfer haru seolah-olah malam itu adalah malam cinta sejati. Para tamu mulai duduk tenang, menanti acara puncak. Persembahan dari pasangan suami istri yang konon telah melalui 10 tahun pernikahan yang indah. Aku naik ke atas panggung. Langkahku tenang, anggun, dan penuh keyakinan. Mikrofon ku genggam erat di tangan kanan, sementara tangan kiriku menyentuh dadaku sejenak, menenangkan debar jantung yang beradu antara gugup dan puas. Hadirin yang saya hormati, suaraku menggema. Semua mata menatapku. Malam ini, saya ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah hadir dalam perayaan pernikahan kami yang ke-10. Tepuk tangan mengalir. Di meja VIP, Rendra tersenyum canggung. Mirna duduk dengan gelisah, memainkan jari jemarinya di atas meja. Aku melanjutkan, banyak yang mengatakan, 10 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk mengenal pasangan. Tapi saya pikir, bahkan 10 tahun pun kadang belum cukup untuk melihat siapa dia sebenarnya. Beberapa tamu mulai menoleh satu sama lain. Bingung. Ada satu kejutan yang ingin saya berikan malam ini. Lanjutku. Sesuatu yang selama ini saya simpan. Karena saya pikir, tidak ada kado pernikahan yang lebih indah daripada kebenaran. Tirai besar di belakangku perlahan terbuka. Layar raksasa menyala. Dan tanpa aba-aba, video pertama mulai diputar. Rekaman dari kamera tersembunyi di kamar hotel. Terlihat jelas, Rendra dan Mirna sedang berbincang, bercumbu, dan merencanakan pertemuan berikutnya. Beberapa tamu langsung menutup mulut, terkejut. Ada yang menunduk malu. Ada yang merekam dengan ponsel. Tapi itu belum selesai. Video berikutnya menampilkan pengakuan dari korban-korban terapi Mirna, lengkap dengan testimoni, foto transaksi keuangan, hingga narasi manipulasi spiritual yang dilakukan olehnya. Dia bilang aku akan sakit kalau tidak patuh. Dia minta aku buka diri demi energi penyembuhan. Tapi ternyata dia hanya memperalat. Suara dalam video terdengar jelas. Diikuti tangisan. Rendra langsung berdiri. Wajahnya merah padam. Rania, apa-apaan ini? Matikan. Matikan semua ini sekarang juga. Aku tetap berdiri tenang. Tenang. Rendra. Kamu belum lihat semua. Layar menampilkan dokumen-dokumen legal, pengalihan aset yang Rendra tanda tangani tanpa sadar, yang secara hukum sah dan telah disahkan pengacara. Selamat, Rendra. Semua bisnis atas nama kamu kini milik saya sepenuhnya, kataku sambil tersenyum. Dan untukmu, Mirna, mungkin ini waktunya kamu berhenti merusak rumah tangga orang lain. Sorotan kamera, ponsel, dan tatapan jijik dari para tamu membuat wajah Mirna kaku. Beberapa orang mulai berbisik. Seorang ibu menarik anak gadisnya menjauh dari meja Mirna. Rendra mencoba berjalan ke arahku, tapi 2 petugas keamanan hotel yang kusewa berdiri menghalangi. Maaf Pak, area panggung tertutup untuk tamu. Aku menatap langsung ke arah Rendra dan berkata lantang, kamu bisa berbohong bertahun-tahun, tapi kamu tidak bisa menipu selamanya.
Malam ini, kebusukanmu resmi terbongkar. Hening. Lalu satu tepuk tangan dari sudut ruangan. Disusul yang lain. Dan dalam beberapa detik, ballroom itu dipenuhi suara tepuk tangan panjang. Bukan karena cinta, tapi karena keberanian seorang perempuan yang memilih berdiri, bukannya tenggelam. Aku membungkuk sedikit, lalu turun dari panggung. Aku tidak menoleh ke belakang, karena aku tahu, malam itu, aku telah menang. Setelah malam pesta itu, hidupku tak pernah sama lagi. Namaku menjadi sorotan. Video pembongkaran itu viral. Bukan karena sensasinya semata, tapi karena aku berdiri tegar di atas luka. Karena aku, seorang istri yang dulu dianggap hanya pelengkap dalam rumah tangga, telah mengubah penderitaan menjadi kekuatan yang menggelegar. Hari-hari setelahnya, aku sibuk dengan urusan hukum. Gugatan cerai segera kuajukan. Pengacara yang kutunjuk begitu terkejut dengan tumpukan bukti yang sudah kususun rapi. Rekaman, dokumen perzinahan, pengalihan aset, pengabaian hak istri, hingga pencemaran nama baik. Tidak ada celah bagi Rendra untuk berkelit. Sidang demi sidang kulalui dengan kepala tegak. Rendra yang dulu arogan kini hanya pria dengan wajah lelah, dipenuhi rasa malu. Mirna tidak pernah muncul di persidangan. Rumornya, dia mengurung diri, mengalami depresi berat karena kehilangan klien, dihujat publik, dan didepak dari komunitas tempat dia mengaku sebagai penyembuh spiritual. Tak satu pun rasa iba muncul dari hatiku, karena luka yang mereka goreskan padaku sudah terlalu dalam. Yang aku pikirkan kini hanyalah anak-anak. Aku meminta hak asuh penuh, dan hakim memberikannya padaku. Alhamdulillah, kedua anakku, yang selama ini hanya tahu ibunya sebagai sosok lembut dan ayah mereka sebagai pahlawan keluarga, perlahan memahami kenyataan. Aku tidak pernah menanamkan kebencian pada ayah mereka. Tapi aku juga tidak akan lagi menyembunyikan kebenaran. "Ma, kenapa mama gak pernah marah-marah kayak papa?" tanya anak bungsuku suatu malam. Aku tersenyum dan menjawab, "Karena diam mama selama ini bukan berarti mama lemah. Mama diam untuk melindungi kalian. Tapi sekarang, mama gak akan diam lagi." Sejak hari itu, anak-anak mulai memandangku berbeda. Ada rasa kagum yang belum pernah kulihat sebelumnya di mata mereka. Mereka mulai bertanya, mendengar, dan belajar dariku. Mereka tumbuh dalam keteguhan seorang ibu, bukan dalam bayang-bayang ayah yang penuh kebohongan. Aku pun mulai berdiri untuk perempuan lain. Undangan mulai berdatangan, komunitas perempuan, lembaga bantuan hukum, hingga media yang ingin mewawancarai. Aku tidak pernah menyangka kisah piluku akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. "Aku dulu seperti kamu, Mbak," ucap seorang perempuan dalam pertemuan komunitas. "Tapi setelah lihat keberanianmu, aku ajukan gugatan juga. Aku bawa anakku, dan sekarang kami hidup lebih damai." Air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya aku merasa berguna. Bukan hanya untuk keluargaku, tapi untuk perempuan-perempuan yang selama ini dibungkam oleh sistem, norma, dan rasa takut. Aku mendirikan sebuah komunitas kecil bernama Bangkit Tanpa Luka, tempat para istri, janda, dan perempuan korban pengkhianatan bisa berkumpul, berbagi cerita, dan saling menguatkan. Hidupku tidak lagi hanya tentang dapur, sumur, dan kasur. Hidupku kini tentang suara, tentang keberanian, tentang bagaimana seorang perempuan bisa bangkit, bukan untuk membalas dengan kebencian, tapi untuk mengalahkan dengan kebangkitan. Dan pada akhirnya aku sadar, aku bukan lagi Rania yang dulu. Aku adalah aku yang baru. Setelah malam pesta itu,
Hidupku tak pernah sama lagi. Namaku menjadi sorotan. Video pembongkaran itu viral. Bukan karena sensasinya semata, tapi karena aku berdiri tegar di atas luka. Karena aku, seorang istri yang dulu dianggap hanya pelengkap dalam rumah tangga, telah mengubah penderitaan menjadi kekuatan yang menggelegar. Hari-hari setelahnya, aku sibuk dengan urusan hukum. Gugatan cerai segera kuajukan. Pengacara yang kutunjuk begitu terkejut dengan tumpukan bukti yang sudah kususun rapi. Rekaman, dokumen perzinahan, pengalihan aset, pengabaian hak istri, hingga pencemaran nama baik. Tidak ada celah bagi Rendra untuk berkelit. Sidang demi sidang kulalui dengan kepala tegak. Rendra yang dulu arogan kini hanya pria dengan wajah lelah, dipenuhi rasa malu. Mirna tidak pernah muncul di persidangan. Rumornya, dia mengurung diri, mengalami depresi berat karena kehilangan klien, dihujat publik, dan didepak dari komunitas tempat dia mengaku sebagai penyembuh spiritual. Tak satu pun rasa iba muncul dari hatiku, karena luka yang mereka goreskan padaku sudah terlalu dalam. Yang aku pikirkan kini hanyalah anak-anak. Aku meminta hak asuh penuh, dan hakim memberikannya padaku. Alhamdulillah. Kedua anakku, yang selama ini hanya tahu ibunya sebagai sosok lembut dan ayah mereka sebagai pahlawan keluarga, perlahan memahami kenyataan. Aku tidak pernah menanamkan kebencian pada ayah mereka. Tapi aku juga tidak akan lagi menyembunyikan kebenaran. Kenapa mama gak pernah marah-marah kayak papa? Tanya anak bungsuku suatu malam. Aku tersenyum dan menjawab, karena dia mama selama ini bukan berarti mama lemah. Mama diam untuk melindungi kalian. Tapi sekarang, mama gak akan diam lagi. Sejak hari itu, anak-anak mulai memandangku berbeda. Ada rasa kagum yang belum pernah kulihat sebelumnya di mata mereka. Mereka mulai bertanya, mendengar, dan belajar dariku. Mereka tumbuh dalam keteguhan seorang ibu, bukan dalam bayang-bayang ayah yang penuh kebohongan. Aku pun mulai berdiri untuk perempuan lain. Undangan mulai berdatangan, komunitas perempuan, lembaga bantuan hukum, hingga media yang ingin mewawancarai. Aku tidak pernah menyangka kisah piluku akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Aku dulu seperti kamu, Mbak, ucap seorang perempuan dalam pertemuan komunitas. Tapi setelah lihat keberanianmu, aku ajukan gugatan juga. Aku bawa anakku, dan sekarang kami hidup lebih damai. Air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa berguna. Bukan hanya untuk keluargaku, tapi untuk perempuan-perempuan yang selama ini dibungkam oleh sistem, norma, dan rasa takut. Aku mendirikan sebuah komunitas kecil bernama Bangkit Tanpa Luka, tempat para istri, janda, dan perempuan korban pengkhianatan bisa berkumpul, berbagi cerita, dan saling menguatkan. Hidupku tidak lagi hanya tentang dapur, sumur, dan kasur. Hidupku kini tentang suara, tentang keberanian, tentang bagaimana seorang perempuan bisa bangkit, bukan untuk membalas dengan kebencian, tapi untuk mengalahkan dengan kebangkitan. Dan pada akhirnya aku sadar, aku bukan lagi Rania yang dulu. Aku adalah aku yang baru. 3 tahun telah berlalu. Dulu, aku pikir balas dendam hanya bisa terwujud lewat pembalasan yang setimpal. Membuat mereka malu, hancur, kehilangan segalanya seperti aku pernah kehilangan harga diri dan kepercayaanku. Tapi ternyata, balas dendam terbaik adalah menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Kini, hidupku benar-benar berubah. Kedai Ruang Rania berkembang pesat. Tak hanya menjadi tempat ngopi, tapi juga menjadi rumah kedua bagi perempuan-perempuan yang pernah dikhianati, dibungkam, disakiti,
atau dilupakan. Di sana, kami berbagi luka, tapi lebih dari itu, kami membangun harapan. Aku juga rutin diundang menjadi pembicara di berbagai komunitas tentang ketegaran, pemulihan, dan keberanian perempuan. Aku bukan psikolog, bukan motivator profesional, tapi aku tahu satu hal: pengalaman yang tulus jauh lebih menyentuh daripada teori. Rendra, aku tak tahu pasti bagaimana hidupnya sekarang. Terakhir yang kudengar, bisnisnya goyah, reputasinya rusak, dan ia dikucilkan dari banyak relasi karena skandal masa lalu yang tak pernah benar-benar padam. Mirna menghilang dari sorotan. Ada yang bilang dia pindah kota, ada pula yang bilang dia kini hidup menyendiri. Tapi aku tak peduli. Mereka tak lagi punya kuasa atas hidupku. Dulu aku pikir aku butuh mereka melihat aku sukses agar mereka menyesal. Tapi ternyata, aku hanya butuh satu orang untuk menyadari keberhasilanku, diriku sendiri. Kini, setiap pagi aku bangun bukan dengan rasa cemas, tapi dengan syukur. Setiap langkah yang kuambil bukan lagi untuk bertahan, tapi untuk berkembang. Setiap malam sebelum tidur, aku selalu memeluk anak-anakku, bercerita, tertawa, kadang menangis bersama. Tapi air mata kami kini bukan lagi luka, melainkan cinta dan pengertian. Dan ketika aku berdiri di depan cermin, aku tak lagi melihat Rania yang dulu, perempuan yang diam, ditindas, dan selalu bertanya, "Apa salahku?" Yang kulihat kini adalah perempuan yang kuat, matang, penuh luka tapi tetap berjalan. Perempuan yang tahu siapa dirinya, tahu kemana arah hidupnya. Perempuan yang tak lagi menyimpan dendam, karena ia sudah menang. Balasanku, bukan mempermalukan mereka, bukan membuat mereka menderita. Balasanku adalah diriku yang baru, dan itu lebih dari cukup. Tamat.